Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita At-Thariqatus Syar'iyyah Listinafil Hayatil Islamiyah. Kita masuk ke halaman 28. Udah bab baru. Halaman 28 itu judul baru pas dengan judul kitab ini. Thariqatus Syar'iyyah Listinafil Hayatil Islamiyah. Jadi kita masuk kepada bab metode syar'i untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam. Nah, ini gimana nih? Judul baru ya, bab baru ya. Jadi kemarin ketinggalan satu bab ya. Ya nggak apa-apa. Iya. Kita lanjutin di sini ya. Ba'da idraki waqi'i ad-dari, setelah memahami fakta tentang negara allati ta'isu fiha, yang kita ini hidup, maksudnya di sini kita yang hidup di sini kaum muslimin di negara pada saat sekarang ini, wahiyal yaum, yaitu pada hari ini, kama bayyana syar'u dar, ya, sebagaimana kama bayyana syar'u daro kufrin, sebagaimana syariat telah menjelaskan tentang negara kufur. Wa ba'da ma'rifatil hayatil lati nahyaha, ya. Dan juga setelah kita memahami kehidupan yang kita ini hidup di dalamnya, wahiyal yaum, yaitu pada hari ini, yaitu adalah hayatan gairu islamiyatin. Jadi yang kehidupan itu, maaf, ini hayatun, yang itu adalah kehidupan yang gairi islamiyatin, yang bukan islami. Jadi kehidupan yang tidak islami. Wahuma syar'an, dan yang keduanya ini adalah merupakan perintah syariat, ya, yang bagaimana mislud dari nafsiha, yang negara itu sendiri, wa mislul hayati nafsiha, dan juga semisal kehidupan itu sendiri, allati kok begini, allati wujida, yang itu didapati fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, yang itu didapati pada Rasulullah SAW di Makkah. Ini masih keterangan nih, belum ada jawabannya nih. Hina ba'atsahullahu ta'ala bil Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, mengutusnya dengan Islam, rasulan, dan beliau menjadi rasul, liqaumihi walinnasi kafatan, untuk kaumnya dan seluruh manusia secara menyeluruh, litaghyiri zalikal waqi, untuk merubah fakta tadi, ba'da hadzal idraku, setelah setelah memahami ini, la yuqalu inna zalikal waqi alladzi wujida fihi Rasulullah sallallahu mukhallifah. Nah, maka tidak boleh dikatakan sesungguhnya hal itu adalah fakta yang terjadi pada Rasulullah SAW, mukhallifatun anil waqi'i
adalah yang berbeda dengan fakta ya'isuhul muslimun al-yaum. Ya, yang itu kaum muslimin hidup pada hari ini fi awailil qarnil hadi al-ishrina al-miladi, pada awal abad ke-21 ya, miladiah. Ini baru jawabannya. Jadi gini maksudnya nih, ini panjang banget ini. Jadi setelah kita memahami, kok gini ya? Coba dikecilin sedikit ya. Iya. Kecilin sedikit ya. Volumenya. Iya. Iya. Kecilin ya. Jadi gini, setelah kita memahami fakta tentang negara Islam itu bagaimana, fakta tentang kehidupan kaum muslimin sekarang bagaimana, fakta tentang hukum syariat dari dalil-dalil syariat yang berkaitan dengan negara itu tadi bagaimana, fakta tentang kehidupan Rasul, kita bisa mengatakan ada kesamaan dengan kehidupan Rasul ya, dengan kehidupan kaum muslimin sekarang ini. Ini fakta yang kita lihat. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan itu berbeda, sama modelnya, gitu maksudnya. Ya. Bahkan pada saat itu liwujudi malayinal muslimina, dari keberadaan atau dari adanya jutaan kaum muslimin. Kok gini ya? Coba cek. Dikecilin aja. Volume, ada volume. Ya, cek. Ada lagi, gedein sedikit. Cek. Ya udah. Nah, kenapa? Liwujudi, ya kan? Liwujudi malayinal muslimina, dan dari keberadaan jutaan kaum muslimin, wa tatbiq, ya, wa tatbiqi ba'di ahkamil islami, dan juga dari apa? Penerapan sebagian hukum-hukum Islam. La yuqalu zalika, tidak bisa dikatakan kaum muslimin ini berbeda dengan masa Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Li'anna mahalat taghyiri, ya, laisal afrad. Jadi gini maksudnya. Ya. Jadi sekarang ini kaum muslimin dipahami berbeda dengan pada masa Rasulullah SAW di Mekah, kondisi keadaannya. Padahal secara bagaimana objek dakwah kaum muslimin itu sekarang ini sama dengan kondisi Rasulullah SAW di Mekah. Walaupun kaum muslimin sekarang jumlahnya jutaan, bahkan udah ada yang melaksanakan sebagian dari syariat Islam. Itu tidak bisa dikatakan berbeda dengan masa Rasul. Kenapa? Dikarenakan objek perubahan itu bukan individu. Bukan juga apa? Ya, wala ba'dul ahkam, bukan juga sebagian hukum. Wa innama mahalu taghyir, akan tetapi objek atau yang akan dirubah tadi, al-matlubu, ya, adalah yang dituntut oleh syariat, huwa daru, yaitu ada satu negara, wal mujtama'u wal hayatu, yaitu adalah apa? Negara, masyarakat, dan kehidupan ini yang dirubah. Jadi gini maksudnya, bukan individu. Sekarang ini kita ini misalnya mengatakan merubah masyarakat dimulai bagaimana, itu yang harus kita pikirkan. Merubah negara itu bagaimana untuk diterapkan syariat Islam, itu yang harus kita pikirkan. Ya, bahkan merubah seluruh kehidupan ini, itu yang harus kita pikirkan untuk sesuai syariat Islam. Jadi, kalau misalnya dikatakan yang harus dirubah itu adalah hanya individu sekarang ini, maka ini berbeda dengan pada masa Rasul. Kenapa? Karena dahulu Rasul bukan juga cuma individu, tapi tadi kehidupan secara menyeluruh. Mana dalilnya? Ini dia nih. Ya.
Gitu ya. Waqad, ya kan? Waqad adraka sahabat. Jadi telah, bisa juga di sini. Sahabat telah memahami fi Makkah, di Mekah tadi. Ya kan? Hadzal amra ma'a wujudil muslimin. Terhadap urusan ini bersama keberadaan kaum muslimin. Ya. Mana ada buktinya nih? Fa'an Khabbab bin Al-Arat. Dari Khabbab bin Al-Arat. Ini adalah salah seorang yang mengikuti perang Badar. Ya, sahabat Rasul Khabbab bin Al-Arat. Ya kan? Bagaimana dia? Syakauna, aku atau kami mengadukan kepada Rasul, protes, syakwa, mengadukan kepada Rasul. Ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Wa huwa mutawassidun. Ya, burdatan lahu. Dia sedang berbaring. Mutawassidan ini menyandarkan dengan membantalkan badannya ini dengan burdahnya, dengan sorbannya. Jadi sorbannya ini mungkin dilipat, lalu dia sedang bersandarkan atau sedang berbaring, bisa juga dikatakan berbaring. Fi zilil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Lalu kemudian dikatakan gini, fakulna ana, maka kami pun berkata, bukan ana di sini. Fakulna, maka kami pun berkata, ala tastansirulana, tidakkah engkau menolong bagi kami? Ala tad'ulana, untuk adalah engkau, tidakkah engkau berdoa kepada Tuhan kita, Tuhan kami, untuk bagaimana? Untuk menolong dari kehidupan yang susah. Karena kalau dalam riwayat yang lain, ya, ini dikatakan mereka ini sedang dalam tekanan dan siksaan orang Quraisy. Nah, ya kan? Kemudian apa kata Rasul? Faqala qad kana man qablakum, bahwa sesungguhnya keadaan orang sebelum kalian, yu'khazur rajulu, ada seorang laki-laki yang kemudian dia itu diambil, ditangkap, fayuhfaru lahu fil ardi, kemudian dia dimasukkan ke dalam lubang di tanah, di bumi, dikubur hidup-hidup tadi. Wa yuj'alu fiha, maka dimasukkan dia, dijadikan dia di dalamnya itu. Ya kan? Begitu juga fayuja'u bil minsyari. Ya. Kemudian didatangkan bil minsyari, dengan adanya gergaji. Ya. Fayudau ala ra'sihi, lalu diletakkan, ya kan, apa itu, di kepalanya. Fayuja'alu nisfaini, maka dijadikan kepalanya itu, badannya itu, ya, terbelah menjadi dua. Wa yumsatu bi amsyatil hadidi, dan juga ada orang yang bagaimana? Disisir dengan sisir besi, maduna lahmihi wa azmihi, yang itu mengenai, ya kan, apa? Daging dan juga tulangnya. Fama yasudduhu zalika an dinihi, maka semua itu tidak menggoyahkan hal itu dari agamanya. Masya Allah. Ya kan? Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, ya kan, la yatimmanna hadzal amru, ya kan, demi Allah akan sempurna urusan ini, agama ini, Islam ini, hatta yasira raqibu, sampai seorang pengendara berjalan, minas San'a ila Hadramaut, dari San'a ke Hadramaut. Ada yang mengatakan San'anya ini San'a di Syam, maksudnya adalah San'a di Syam sampai Hadramaut di Yaman. San'a ada juga di Yaman, Hadramaut di Yaman juga. Tapi jarak yang kemudian dimaksud di sini adalah San'a di Syam, yang itu jaraknya sekitar 970 km, hampir 1000 km. Jadi ada pengendara yang berjalan dari San'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah, dia tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah. Ya kan? Wazi'ba, dan juga
Dia hanya takut kepada serigala ala ghanamihi yang akan memakan, maksudnya kepada binatang ternaknya. Jadi dia cuma takut pada Allah dan ada serigala yang bisa makan ternak. Maksudnya apa? Aman, tentram, sentosa kehidupan ini. Walakinnakum tastajilun, akan tetapi kalian ini apa? Pengen buru-buru. Hadis ini ada wijah dalilnya dua di sini maksudnya. Ini adalah hadis kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ada dalam bab sabar. Dalam bab sabar, orang diminta bersabar. Orang dulu, ya kan, disiksa. Ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang digergaji kepalanya sehingga terbelah dua, ada yang disisir sampai daging dan tulangnya saja yang kemudian daging dan tulangnya itu kena. Ya kan? Artinya sahabat yang datang, Habab bin Al-Aras ini datang bersama beberapa sahabat yang lain, bagaimana? Disuruh bersabar. Karena pasti akan menang agama ini. Ini yang pertama dari hadis ini. Hadis ini yang kedua menunjukkan apa? Bahwa ini ada keamanan dalam sistem kehidupan. Mana buktinya? Pertama dikatakan la yatimmanna hadzal amr. Urusan ini akan betul-betul menjadi sempurna, menjadi aman. Yang kemudian bagaimana orang berjalan dari San'a ke Hadramaut, baik San'a Yaman dengan Hadramaut yang di Yaman juga, atau San'a itu adalah di Syam pada waktu itu, sekarang namanya sudah berubah, dengan sampai ke Yaman, ke Hadramaut, ya tadi sekitar 900 km, aman. Dia nggak takut kecuali takut kepada Allah dan binatang buas, serigala yang akan memakan ternaknya. Coba, kalau bukan sistem kehidupan yang diupayakan, kira-kira apa ini? Padahal saat itu individu yang bertanya, sahabat yang bertanya adalah sahabat yang sedang masuk Islam. Paham maksudnya? Nah, ini dalil. Maka dikatakan di sini rawahul Bukhari wa Abu Daud wa Ahmad. Fafil hadis, ya, dari hadis ini yastajilus sahabah. Para sahabat ini ingin buru-buru dengan apa? An-nasra wa taghyira hayatil khaufi, dengan apa? Pertolongan dan merubah kehidupan yang penuh ketakutan, allati yuhayyunaha. Jadi yang dia itu hidup di dalamnya. Jadi dia takut kehidupan ini, ada ketakutan dalam kehidupan ini, pengen berubah menjadi kehidupan yang aman, tentram, sentosa. Ma'annahum kanu, padahal keadaan mereka ini muslimin. Nah, ini tadi yang saya katakan. Keadaan mereka ini adalah orang Islam. Ya. Wa multazimina bima nazala minal wahyi, dan juga dia terikat dengan apa yang diturunkan oleh wahyu pada saat itu. Jadi dia ini sebenarnya masih orang Islam. Kalau kita katakan sekarang dakwahnya beda, sekarang kita menyuruh orang untuk berakidah Islam, masuk Islam, akidahnya lurus saja, betul, tapi kalau cuma ini, bukan mengharapkan atau bukan merubah kehidupan seluruhnya dengan kehidupan Islam, maka dia salah dalam memahami fakta dan memahami dalil. Gitu. Ya. Maka dikatakan kemudian di sini, fayaruddu alaihim ar-rasul sallallahu, maka Rasulullah SAW pun membantah pada mereka, ya kan? Wallahi, demi Allah, ya, la yatimmanna hadzal amru, akan disempurnakan urusan ini, ya kan? Wal amru hadza huwal hayah. Perkara ini di sini yang dimaksud adalah kehidupan. Ya. Al-amanah allati yasuddu fihal Islam, yaitu yang kemudian aman sentosa, yang memang ya didorong atau yang diperintahkan oleh Islam. Ya.
Agar apa? Agar ada, agar menjalar semuanya, agar diterapkan jami'a su'unil hayat pada seluruh sendi kehidupan, pada seluruh urusan kehidupan. Ini Islam. Jadi sahabat itu ngerti di situ bahwa ini bukan cuma sekedar apa itu, ya, seorang untuk terikat dengan syariat, seorang yang berakidah benar, seorang yang kemudian bagaimana berislam, bukan, tapi ini masyarakat. Ya. Fayu'ammul amanul ladzi yasta'jilunahu. Maka sempurnanya keamanan yang disegerakan fil hayati dalam kehidupan, la yakhafu fiha, yaitu adalah maksudnya tidak ada ketakutan pada kehidupan itu. Bagi siapa? Al muslim, ya, illallah, kecuali dia takut kepada Allah, wa za'ba ala ghanamihi, dan juga dari binatang ternak yang bisa dimangsa oleh serigala, atau dari serigala yang akan bertemu atau memangsa binatang ternaknya, memangsa kambingnya. Nah ini dia. Jadi sebenarnya dari hadis ini tuh ngerti. Makanya di sini ada yang disebut dengan bagaimana wijah dalil ini, arah dari dalil dari hadis ini maksudnya bagaimana. Ini bukan, memang dari kata-kata itu ada. Maka dikatakan di sini, fal waqi'ul ladzi kana fi Makkah, maka fakta yang terjadi di Mekah, ba'da dukhuli ba'dil Quraisyin, setelah masuk Islamnya sebagian ba'dal Quraisyin, sebagian orang Quraisy kepada al-Islam, kepada Islam. Ya kan? Wal waqi'ul ladzi aujadahu Mus'ab bin Umair, dan fakta yang kemudian terjadi pada Mus'ab bin Umair ma'al ansar, kepada orang-orang Ansar, fil Madinah, di kota Madinah al-Munawwarah, qabla al-hijrah, sebelum hijrah, ba'da izdiyadi adadil ansar, setelah apa? Bertambahnya banyaknya orang-orang Ansar itu masuk Islam, maksudnya begitu. Huwa, ya, bimikyasil Islam, dan ini adalah dengan standar Islam, mislul waqil ladzi ya'isul muslimunal yaum. Ini adalah semisal fakta ini yang terhadap kehidupan kaum muslimin hari ini fi diyarihim, pada negeri-negeri mereka, pada negara-negara mereka. Jadi sama ini, gitu. Min haitsul dari wal haya, dari sisi negara dan kehidupannya, ya kan? Wa ikhtalafat, apabila terjadi perbedaan, ba'dul mu'tiyati ka'adadil muslimin, ya, dari sebagian yang disodorkan atau dari sebagian fakta dari banyaknya kaum muslimin, wa tatbiqa ba'di ahkamil Islam, dan juga dari sebagian penerapan syariat Islam. Jadi meskipun maksudnya begitu tadi, ya, ada sebagian perbedaan dari banyaknya kaum muslimin dan juga penerapan sebagian syariat Islam, tapi dari sisi kehidupan dan negaranya sama, ya, itu ya. Apa itu? Apa itu? Ya, tidak diterapkannya syariat Islam dalam kehidupan. Nah, ba'du idraki hadzal waqi, setelah memahami fakta ini, bikulli mukawwinatihi, dari segala yang menyusunnya, min makanin wa insanin wa afkarin wa masyairin wa anzimatin, dari tempat, manusia, pemikiran, perasaan, dan juga sistemnya. Wa ba'du idraki wujubi taghyirihi, dan juga setelah memahami wajibnya merubah kehidupan tadi ila daril Islam, kepada kehidupan Islam, wahayati islamiyatin, dan juga kepada kehidupan Islamiyah, wa mujtama'i islamiyin, dan juga kepada seluruh kepada masyarakat Islam. La budda an yabahasu, maka haruslah kita membahas
al-amiluna. Ya. Haruslah kita ini membahas siapa yang menjadi pelaku atau faktor-faktornya, pelakunya litagiri an ahkami syar'iyyati lazimati litagiri. Jadi siapa orang yang bisa melakukan perubahan ya dari hukum terhadap hukum-hukum syariat yang sedang berlaku untuk dirubah sekarang ini. Jadi haruslah kemudian kita membahas pelakunya. Amilun, bisa juga maksudnya di sini adalah faktor-faktornya. Iya kan? Yang bagaimana liyasilu ila tariq, agar sampai kepada apa? Satu metode allati rasamaha Rabbul Alamin, yang memang telah metode ini digariskan oleh Tuhan semesta alam. Jadi kita ini menjalani bagaimana merubah syariat bukan berarti semau kita, ya, tapi sudah ada dari garis yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallati salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang dijalankan jalan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liijadi daulatil islamiyah, agar bisa mewujudkan negara Islam. Ya pada saat liijadi, pada saat Rasulullah mewujudkan negara Islam, mengadakan negara Islam al-ula yang pertama, dan juga wal hayatil islamiyah, dan juga kehidupan Islam allati istamarrat aksarun minas salasina asyara qarnan, yang kemudian itu istamarrat, berjalan terus menerus lebih dari 13 abad, 13 kurun, 13 abad. Sekarang sudah 1 abad kaum muslimin tanpa khilafah, dan sudah berjalan daulah Islam ini 13 abad dari Rasulullah SAW. Bagaimana ini semua? Wazalika min ajli isti'nafi hadhil hayatil lati tuqafat, ya kan, munzu uqudin. Dan itu ya min ajli isti'naf, dari semata-mata untuk melanjutkan kehidupan ini yang berhenti, ya kan, sejak masa itu, sejak tadi dihilangkannya, ya kan, yang kemudian hilang sejak masa itu. Jadi setelah 13 abad berjalan. Nah, makanya dikatakan di sini wal amiluna al yaum. Nah, oke, sampai situ dulu deh. Nah, jadi gitu ya. Jadi begini, ini menjelaskan tentang apa? Tentang bahwa keadaan fakta kaum muslimin sekarang itu sama dengan fakta dan keadaan kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW sebelum hijrah. Yang saat itu bagaimana? Tidak diterapkan syariat Islam pada aspek kehidupan secara menyeluruh. Gitu. Ini yang harusnya dipahami oleh siapa? Oleh para pengemban dakwah, oleh para amilun, orang yang beraktivitas di situ. Bahwa apa yang kita rubah, apa yang kita perjuangkan itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam syariatnya, dan juga dijalani oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi bukan cuma sebatas kita memahami fakta, tapi juga memahami keadaan syariat semuanya. Nah, saya situ dulu, silakan. Ini banyak lagi, peraliniannya panjang. Silakan, paham? Ada pertanyaan? Harus ada pertanyaan. Kita udah mulai isya sekarang. Paham? Tentang listi'nafil hayatil islamiyah, melanjutkan kembali kehidupan Islam. Itu yang lain pertanyaannya? Bisa Mas Sur ada? Ya, nanya. Soal pertanyaannya gimana? Iya. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Jadi, rekan-rekan sekalian,
ini menjelaskan tentang bahwa walaupun kaum muslimin itu punya banyak sedang dalam keadaan banyak yang masuk Islam, ya kan? Tapi kemudian belum terjadi kehidupan yang Islami. Walaupun ada sebagian hukum-hukum Islam ini diterapkan. Gitu. Nah, ini yang kita rubah. Jadi bukan dari aspek berlakunya hukum, karena ada pendapat orang kita ini sama seperti masa Mekah, makanya kita nggak wajib untuk puasa, kita nggak wajib haji. Nah, katanya gitu. Dari aspek hukum, loh, padahal di Al-Quran sudah wajib puasa, sudah wajib haji, ya kan? Kita nggak bisa mengulang itu. Tapi dari segi aspek fakta, saat itu tidak terjadi kehidupan Islam, tidak ada masyarakat Islam, ya kan? Dan juga tidak ada di situ penerapan segala urusan kaum muslimin dengan aturan Islam. Sama sebagaimana Rasulullah SAW tadi katakan. Habab bin Al-Arats itu meminta kepada Rasulullah SAW agar disegerakan pertolongan supaya keamanan dirinya ini menjadi kondisi yang terus melingkupi dia. Gitu kira-kira. Beres. Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, cukuplah. Yang kemarin tidur duluan. Kemarin habis nungguin lama bener, matiin lampu lah, tidur. Ya, lelah sekali kemarin tuh. Jadinya ini. Ya, mudah-mudahan juga buat para teman-teman yang di tag dan juga mengikuti di Facebook, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak ada, tidak apa, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Ini satu alinea berikutnya cukup panjang, hampir 1 halaman lebih ya, satu setengah halaman. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi di pekan depan ya. Insyaallah kita tetap dalam kitab Thariqatus Syar'iyyah Listinafil Hayatil Islamiyah. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, bagaimana penjabaran masyarakat Islami yang punya perasaan Islami? Nah, nanti kita jawab.